على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق والهداية والمعونة من رب البرية. جعلنا الله وإياكم ممن يزاد بتلك النعم حسيا كان أو معنويا ظاهرا أو باطنا. وجعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين حيث يدخلهم الله أجمعين في جنة النعيم مع سيد الصابرين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة وأهل الحل والعقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور قلبي بالعلم اللدني والكسب. اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. حضرة المحترمين والmukarramin, para alim ulama, para asatidzah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami Al-Husna dengan ibadah dan dengan menghadiri majlis-majlis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah majlisul ilmi wat ta'limi wat dzikri. Semoga dengan kehadiran kita di majlis ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, penuh ketenangan, mawaddah, penuh kecintaan, warahmah, dan penuh kasih sayang, dan senantiasa Allah guyurkan hujan rahmat kasih sayangnya, barokahnya, rezekinya, ridhonya kepada kita, istri kita, anak-anak kita semua, dan keturunan kita dan keluarga besar kita, sehingga kita semua menjadi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harapannya kita semua menjadi hamba-hambanya yang hidupnya bahagia selamat dunia sampai masuk ke dalam surganya bersama kanjeng Nabi besar Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi bighairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Kita melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Faqala al-imam muallif wa syarihuhu al-imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wal imam As-Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani radhiyallahu anhuma wa nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin radhiyallahu ankum. Wa fil hadits inna Allah ta'ala malakan ala baitil maqdis
yunadi kulla lailah man akala haraman lam yuqbal minhu sarfun wala adlun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat di atas Masjid Baitul Maqdis, yang mana malaikat tersebut yunadi, menyeru. Setiap malam dia menyeru. Apa yang dia serukan? Apa yang malaikat tersebut katakan? Man akala haraman, siapa yang makan makanan haram, baik zatnya haram berupa daging babi, berupa daging tikus dan lain sebagainya, atau cara pengambilannya dengan mencuri, lam yuqbal minhu sarfun, maka tidak diterima ibadah sunnahnya. Sarfun di sini artinya nafilatun, tidak diterima ibadah sunnahnya. Puasa sunnah, solat sunnah, sedekah sunnah dan lain-lain. Wala adlun ay faridatun. Begitu juga tidak diterima ibadah fardunya, wajibnya. Solat 5 waktu, puasa Ramadan, ya Allah, wal'iyadu billah min dzalik. Bahaya sekali makan haram ini, bahaya sekali. Maka betul-betul hendaknya kita betul-betul menjauhi makanan-makanan yang haram, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Bahkan disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada orang yang sholat, pakaiannya ini, makna hadis, ada orang sholat pakaiannya ini dia beli dari uang yang 10%-nya tersebut dari uang yang haram, misalnya uang riba atau uang hasil korupsi, curian. 10%-nya ini dari uang yang haram, misalnya harganya 100.000 itu baju, 90.000 halal, yang 10.000 dari uang haram. Maka sholatnya orang yang memakai baju yang di situ ada 10.000-nya dari uang yang haram, maka sholatnya tidak diterima. Padahal cuma 10%, gimana 50%, gimana 100%? 10%-nya saja menyebabkan dia tidak diterima sholatnya dengan menggunakan baju tersebut. Ini baju. Lalu bagaimana kalau misalnya uang tersebut dibelikan nasi kuning, dibelikan nasi pecel, lalu dimakan, kemudian menjadi darah daging yang nempel di dalam tubuhnya? Ya Allah, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, dari makanan dan minuman yang haram, fannaru aulabi, maka neraka lebih layak untuk dia tempati. Wal'iyadu billahi min dzalik. Itu pakaian, apalagi makanan, ya Allah. Bahkan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu anhum wa nafa'ana Allah bihim fid dharaini amin. Beliau mengisahkan ada seorang mujahid fi sabilillah, orang yang suka berperang melawan musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir. Beliau menuturkan, suatu hari dalam sebuah kancah pertempuran jihad, di medan pertempuran, aku ini berusaha untuk membunuh seorang tentara dari orang kafir, dan ini orang kafir yang terhebat, yang perkasa,
Selalu menang dia. Selalu dia tidak terkena pedang. Hebat ini. Pahlawannya dari orang kafir. Aku ingin membunuhnya. Dan tiba-tiba kudaku yakunu dhaifan, menjadi lemah. Gimana aku mau maju, dia jadi lemah. Loh, kok jadi pelan jalannya? Akhirnya aku mundur, tidak jadi maju untuk membunuh itu orang kafir. Kemudian setelah aku mundur, tiba-tiba tenaga kudaku ini kembali lagi semangat. Aku maju lagi. Tak kala aku maju, subhanallah, lagi-lagi kudaku tiba-tiba langsung menjadi lemah. Asalnya kenceng, tiba-tiba jalannya pelan. Tik, tak, tik. Loh, kok letoy? Gimana saya mau perang? Gimana saya mau membunuh kalau kudanya seperti ini? Mundur lagi, tidak jadi lagi. Sampai yang ketiga kalinya, rupanya kembali lagi semangat kudaku. Aku maju lagi, sekencang-kencangnya aku siap bunuh. Tiba-tiba belum sudah dekat jarak beberapa meter, tiba-tiba kudaku lemah lagi, lemes lagi, jalannya langsung pelan-pelan. Nyantai bro. Loh, orang lagi perang kok nyantai bro? Kuda, kenapa ente kuda? Maka aku pun sedih saat itu. Akhirnya aku paksa dengan dipukul, marah kudanya berontak. Dia malah mundur ke belakang, sehingga aku pun turun dari kuda tersebut. Kudanya ngamuk. Maka di saat itulah aku merenung. Tiba-tiba datanglah kantuk dalam diriku. Akhirnya aku pun tertidur. Dan di dalam tidur tersebut aku pun bermimpi. Rupanya dalam mimpiku tersebut aku melihat kudaku yatahawar bi, dia berbincang-bincang denganku. Dia berbicara denganku, kata kuda tersebut dalam mimpi. Maka kuda tersebut mengatakan, wallahi, demi Allah, salasa marratin tas'a litaqtula dzalikal jundil kafir. 3 kali engkau berusaha untuk membunuh orang kafir yang hebat, yang perkasa tersebut. 3 kali engkau siap membunuh orang kafir yang hebat, yang perkasa tersebut. La tastati an taqtulahu, pasti kamu tidak akan mampu untuk membunuhnya. Bisababin, karena sebab ishtaraita ta'ami bidirhamin fihi illah, karena sebab kemarin engkau telah membeli makanan untukku dari uang dirham yang cacat. Dari uang dirham yang cacat. Maka setelah kuda tersebut ngomong seperti itu, aku terbangun. Lalu aku pun dengan perasaan yang amat sangat takut, aku segera mendatangi penjual makanan kuda yang aku beli kemarin. Lalu aku ganti dengan uang dirham yang tidak ada cacatnya, alias sempurna. Subhanallah, gara-gara uang dirham cacat. Tahu uang dirham cacat? Uang dulu itu kan pakai dirham dan dinar. Dirham itu dari fiddah, perak. Kalau dinar itu terbuat dari emas. Nah, uang itu karena dinar, emas, dirham itu dari fiddah, perak, jadi uangnya itu ya pakai timbangan.
berapa dirham. Ya sama kita kayak beli emas, berapa timbangannya, 1 gram, 2 gram. Nah ini dirhamnya ini ada cacatnya. Artinya apa? Di dalam timbangan dia itu misalnya beratnya sebenarnya serat, misalnya 10 gram. Rupanya karena cacat, jadi ada yang terpotong dari dirhamnya sehingga jadinya 9 gram. Saya beli makanan kuda tersebut dengan uang dirham yang cacat, dengan timbangan yang tidak sempurna, menyebabkan kudanya letoy, males, ogah untuk mengantar saya membunuh orang kafir tersebut. Itu kuda gara-gara makan yang haram istilahnya, karena tidak sempurna, kurang halal lah, seperti itu. Kurang halalnya karena cacat, timbangannya berkurang, menyebabkan kuda jadi lemes. Makanya kata para ulama, coba kita lihat diri kita. Kita ini males enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita malas beribadah, nih jangan-jangan ada makanan yang haram kita makan atau makanan yang syubhat. Ya tinggal kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita ini semangat ibadah terus atau kadang malas? Kalau kadang malas, apalagi melakukan maksiat, wah itu tanda-tandanya sudah. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah beliau yang mengatakan, man akala haraman sya'a am aba asad jawarihuhu sya'a am aba. Man akala haraman, siapa yang makan dari makanan yang haram, baik dia mau atau tidak, maka seluruh anggota tubuhnya ingin selalu melakukan maksiat. Wa man akala halalan, dan siapa yang makan makanan yang halal, atau ajawarihuhu sya'am am aba, maka seluruh anggota tubuhnya dia mau atau tidak mau. Misalnya dia tidak mau taat kepada Allah, akan otomatis seluruh anggota tubuhnya pengennya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia mau taat atau tidak, seluruh anggota tubuhnya otomatis mau taat gara-gara makan halal. Sebaliknya tatkala dia makan haram, baik dia tidak pengen melakukan yang haram, pasti kemungkinan dia akan jatuh di dalam yang haram juga. Dahsyatnya makanan yang haram. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas ini halal atau haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang mengetahui tentang hal tersebut, baik itu makanan, minuman, pekerjaan dan lain sebagainya. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka siapa yang menjauhi hal-hal yang syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya dari kekurangan dan dari tuduhan buruk orang-orang. Maka oleh karena itu kita semua hendaknya menjauhi hal-hal yang syubhat. Hal yang syubhat ini yang pertama, menjauhi syubhat itu yang pertama menjauhi yang haram. Kemudian dilanjutkan dengan perkara-perkara yang tidak diketahui halal dan haram. Dilanjut lagi nanti meninggalkan perkara-perkara syubhat yang berlebih-lebihan.
perkara-perkara yang mubah yang berlebih-lebihan. Nah, makanya orang wara ini tidak mudah. Waman waqa'a fi syubuhati, dan barang siapa yang jatuh di dalam hal yang syubhat, waqa'a fil haram, maka sungguh dia jatuh di dalam yang haram. Ini gara-gara melakukan syubhat sedikit demi sedikit, lama-lama nanti akhirnya jatuh ke dalam yang haram. Makanya dikatakan al-ma'na annahu yu'tadu at-tasahul fi irtikabiha. Jadi artinya itu orang itu meremehkan, mengentengkan makan-makan yang syubhat, perbuatan yang tidak halal, yang tidak diketahui halal haramnya, terus terbiasa dia. Lambat laun nanti akan jatuh di dalam yang haram. Makanya sebagian ulama mengatakan as-saghirah tajurrul kabirah. Perbuatan dosa kecil itu akan menarik kepada perbuatan dosa besar. Wahiyya tajurrul kufra, dan dosa besar lambat laun akan menyebabkan dia akhirnya akan keluar dari agama Islam, berpindah agama sehingga menjadi orang kafir. Nas'alullah as-salamah, semoga Allah selamatkan kita dari hal itu. Jadi jangan, tak boleh meremehkan dosa kecil. Apa sih dosa kecil itu? Saya buka aurat. Kalau laki-laki, bapak-bapaknya misalnya pakai celana pendek, kelihatan pahanya yang mulus, ya kayak main sepak bola itu. Nah, itu haram kalau buka pahanya. Makanya di pondok kita main bola pakai celana panjang. Atau mau celana pendek tapi kaos kakinya panjang, nutupin paha sehingga tidak kelihatan auratnya. Kalau perempuan tidak pakai kerudung misalnya, itu dosa kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus bisa jadi dosa besar. La saghirata ma'al israri, tidak dikatakan dosa kecil kalau dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus dilakukan. Setiap hari tidak pakai kerudung, setiap hari pakai celana pendek, itu nanti jadi besar. Tidak dikatakan dosa kecil lagi, bisa jadi dosa besar. Begitu halnya sebaliknya, wala kabirata ma'al istighfari. Begitu halnya dosa besar, zina, mencuri, main judi, narkoba, minum minuman keras, dosa-dosa besar itu. Wala kabirata, dosa besar bisa terhapus dosa tersebut gara-gara istighfar dan taubatun nasuha. Ini orang berzina, tapi tak kala dia taubatun nasuha, habis dosanya, dihapus oleh Allah. Ini ada orang dosanya kecil terus sampai meninggal, wah bisa jadi dosa besar. Makanya jangan heran nanti di neraka itu ada banyak perempuan-perempuan itu main ayunan. Wih, asik dong Ustaz main ayunan, ngawur asik main ayunan. Di bawahnya api neraka. Dan ayunannya itu pakai rambutnya, sakit. Bukan ayunan kayak di dunia, pakai rantai kayu, pemandangan indah, aman. Di sana bawahnya api, rantainya rambutnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jaga istri kita, anak perempuan kita untuk selalu menutup auratnya. Karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala kambing yang mengembala kambingnya di sekitar tanah larangan. Yushiku ayyar ta'afihi, dikhawatirkan dia akan jatuh, akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja atau presiden itu memiliki tanah larangan yang tidak boleh masuk seorang di situ.
Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah sesungguhnya larangan Allah adalah maharimu, ay ma'asi allati harramaha, maksiat-maksiat yang diharamkan Allah itu adalah larangan Allah. Jadi segala maksiat, perbuatan yang dimurkai Allah itu adalah larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jauhi, jangan didekati dan jangan sampai kita melakukannya. Lihat ini bagaimana waroknya ulama-ulama terdahulu. Hukiya anil Junaid nafa'anallahu ta'ala bihi. Berkata al-Imam Junaid, Imam Ghazali, dua imam dalam bidang ilmu tasawuf, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semua. Walaupun oleh orang-orang sebelah sana, nah itu malah waduh caci maki, padahal ini ulama besar semua nih, wali besar semua. Imam Ghazali bahkan di akhir hayatnya beliau sempat memegang makom wali gutub, wali tertinggi di zamannya. Jadi dua-duanya ini wali besar. Nah, Imam Junaid radhiyallahu taala anhu dakhala magharah fi laila syatiyah. Di malam musim dingin, di Arab itu kan ada musim dingin, ada musim panas. Beda dengan Indonesia. Sudah musim dingin, wah dinginnya luar biasa. Nah, tak kala di malam yang musim dingin, beliau ini Imam Junaid radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam magharah, gua. Wa kana ma'u himarah. Dan beliau bersama beliau ini beliau bawa hewan keledai betina. Maka fa akhrajaha minal magharah. Setelah beliau masuk ke dalam gua bersama keledainya, lalu beliau keluarin itu keledai tersebut. Beliau keluarin dari gua, sehingga keledainya di luar gua, beliau sendirian di dalam gua. Lalu beliau mengatakan apa? Magharah wa himarah wa lailah mattarah wa nafsu ammarah. Kata beliau, gua dan keledai betina, dan malam di musim hujan, malam yang lagi turun hujan, wa nafsu ammarah, dan nafsu yang selalu mengajak perbuatan maksiat, perbuatan jahat. Kenapa Imam Junaid tidak mau berduaan dengan keledai betinanya? Karena takut datang itu nafsu untuk apa? Menggauli, untuk berhubungan dengan keledai. Setan itu saking waroknya seperti itu, saking waroknya seperti itu, takut. Padahal sekelas beliau Imam Junaid, yang mana beliau setiap kali masuk toko, beliau masuk toko, apa yang beliau lakukan? Kalau kita masuk toko, bersih-bersih, nyapu, ngepel, mengeluarkan sebagian barang dagangan biar bisa dilihat orang banyak, dibersihin, dirapiin, dihidupin lampu, dihidupin kipas angin atau AC-nya di toko kita. Kalau beliau masuk toko, apa yang dikerjakan? Sholat dulu. Saya juga sholat, Ustaz. Kamu berapa sholatnya? Ya 2 rakaat lah, Ustaz. Bagus, sudah, lanjutkan. Kalau bisa tambah. Kalau Imam Junaid bukan 2 rakaat, ditambahin nolnya 2, 200 rakaat. Masya Allah. Ini Imam Junaid yang sholatnya seperti itu. Tak kala beliau bersama keledainya di dalam gua, di malam musim dingin, waktu itu turun hujan, beliau takut nafsunya akan bergejolak, ingin melakukan hal yang diharamkan Allah dengan hewan betinanya. Subhanallah. Ini Imam Junaid radhiyallahu taala. Wa hukiya anna Shibli radhiyallahu taala anhu, Imam Shibli dakhala marratan kharabah, beliau suatu hari masuk ke tempat yang hancur, bangunan yang sudah hancur. Fara fiha himara, lalu beliau melihat di situ ada keledai betina. Fasaha bi a'la sauti, maka beliau berteriak dengan suaranya yang melengking, yang tinggi, ilhaquni fa inni akhafu an yanhada bi asyaitan.
Ikutilah aku, tolong. Sungguhnya aku ini takut akan bangkit nafsuku ini gara-gara syaitan. Itu sama hewan seperti itu ya. Lah sekarang anak-anak muda-mudi manusia pacaran, anteng makan bakso goncengan. Dia tunangan saya, Ustaz. Memangnya tunangan itu istri apa? Belum. Khitbah itu belum istri. Itu cuma diikat bahwasanya kamu sudah ditunangi. Berarti tidak ada boleh ada orang untuk meminang kamu. Kenapa? Karena kamu sudah ditunangi. Loh, ini tunangan malah diajak jalan-jalan ke Manggar, Monumen, makan bakso bersama, ngawur. Tidak boleh seperti itu. Ya sama saja kayak pacaran kalau gitu. Ada pacaran tanpa diikat dengan tunangan. Ada tunangan tapi pacaran, ya podo ae. Cuma yang satu diikat, yang satu tanpa, karena belum tunangan, pacaran saja. Haram. Makanya jangan heran anak muda-mudi yang pacaran biasanya naudzubillah min dzalik. Kadang sudah hilang perawanannya. Ya seperti itu. Apalagi zaman kita yang waduh naudzubillah min dzalik, medsos yang membuat semuanya akhirnya berbuat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menonton hal-hal yang tidak baik. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini itu sekelas Imam Junaid. Ini apalagi manusia. Waduh. Bahkan saya punya guru Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad hafizahullah ta'ala mata'anallah bituli hayati syarifah. Beliau pernah cerita. Jadi ini pentingnya kita betul-betul menjadi orang-orang yang takut kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi jangan takut kepada Allah kalau di masjid takut. Kalau di luar masjid jadi berani maksiat. Berarti takutnya dengan tempat, bukan takut kepada Allah. Nah, ini ada seorang anak muda yang soleh. Ini anak muda, beliau beribadah di tempat yang terpencil, yaitu disebut dengan uzlah, menyendiri. Jadi dia sibuk beribadah di tempat tersebut. Subhanallah, di malam itu turun hujan yang begitu amat sangat lebat. Lalu tiba-tiba datanglah seorang perempuan muda, jamilah, cantik. Di malam hari turun hujan, dia habis dari berkunjung ke temannya atau bagaimana, intinya dia ingin berteduh. Setelah itu dia berteduh, di situ ada orang laki-laki. Maka dia pun sadar, ngelihat ke belakang dulu, kok ada perempuan nih. Wah, mulai bergejolak nafsu. Malam-malam hujan turun, seandainya naudzubillah diperkosa pun kemungkinan tidak didengar orang, jauh dari rumah-rumah penduduk. Wah, bergejolak nafsunya. Setannya sudah. Maka tak kala nafsunya birahinya datang bersamaan dengan setan juga, maka beliau apa yang beliau lakukan? Lihat ini. Demi mematikan nafsunya. Oh, itu berat loh seperti itu. Ya semoga kita diuji seperti itu, berat itu. Maka subhanallah, apa yang terjadi? Beliau di depannya itu kan ada lampu minyak. Maka beliau letakkan jarinya yang satu. Ayo, kamu mau berzina, dosa ini rasakan panasnya api dunia. Ayo, rupanya masih nafsunya luar biasa nafsunya. Oh ya, campur setan sudah. Akhirnya dimasukkan lagi dua jarinya. Ayo, ini baru api dunia. Sakit, lepas. Sudah dua ini. Masih juga pengen. Masukkan lagi tiga. Ini baru api dunia, sedangkan api akhirat, api neraka 70 kali lipat panasnya. Lepas, tidak kuat dia.
Sampai itu semua jari-jarinya 10-10-nya jari ini terbakar semua. Baru dia tiba-tiba nafsunya mati akhirnya. Udah. Ya terus akhirnya ibadah, wirid, zikir, tidak ngurus lagi itu perempuan. Keesokan harinya beliau pun belajar kepada gurunya. Maka beliau tutupin itu tangannya dengan selendang, tidak. Nanya syekhnya gurunya, ya walad, wahai anakku, wahai muridku, kenapa kamu kok, saya tidak pernah melihat kamu kok ditutupi tanganmu? Mohon maaf guruku, saya cerita, tadi malam saya ini lagi asik beribadah, berduaan dengan Allah, berzikir. Tiba-tiba saya dikagetkan dengan seorang perempuan. Maka saya tiba-tiba datanglah nafsu birahi saya, ingin merayu itu wanita, ingin dan seterusnya. Maka saya lawan setan tersebut, nafsu birahi saya, dengan saya membakar ini. Ini baru api dunia, bagaimana api neraka? Maka gurunya, Masya Allah, barakallahu fikum ya waladi, semoga Allah memberkahimu wahai anakku, wahai santriku. I'lam, ketahuilah, bi anna tilka syabah, sesungguhnya pemudi, anak muda perempuan yang al-barihah tadi malam tersebut, hiya binti, dia adalah anak perempuanku. Fa ana sauzawwijuka biha, dan saat ini saya akan menikahkan kamu dengannya. Masya Allah, tuh berkat menjauh yang haram, akhirnya mendapat istri soleha tanpa bersusah-susah payah, nyari-nyari ke sana, ke sini, ke sino, ke sini, tidak dapat ini, malah didatangi. Masya Allah, itu berkat menjauhi yang haram. Ra'al Fudail bin Iyad rahimahullah waladahu wa huwa yamsah kiffatal mizan bi tarfi thawbih. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, waliullah, rahimahullah, suatu hari beliau melihat putranya. Ini kita bercerita tentang Warok, ya. Beliau rupanya putranya ini mengusap timbangannya, itu diusap, dibersihkan. Dari apa? Dari debu-debu yang nempel di timbangan, dibersihin dengan ujung bajunya, timbangannya itu dibersihin oleh putranya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Fas'alahu limadha, maka ayahnya Al-Imam Fudail bertanya kepada putranya, limadha, kenapa anakku, kok kamu bersihin itu timbangan, kamu bersihin dengan ujung bajumu, kenapa? Hatta la azin lil muslimin ghubarat tariq, ayah, agar saya nanti kalau menimbang, saya jual kurma, saya jual kacang-kacangan, biasa di Arab itu ya kurma, ya kismis, ya kacang-kacangan. Saya kalau supaya saya nanti ayah kalau nimbang untuk orang-orang Islam yang beli kepada saya, ini debu-debunya ini juga tidak tertimbang di sini ayah. Jadi murni kurma yang saya jual, tidak ada debu sama sekali, tidak ada pasir sama sekali. Ya maklum di Arab kan sohro, padang pasir, dibersihin itu supaya apa? Karena beliau takut timbangan ini ada debu-debu. Beratnya itu bukan hanya beratnya kurma yang dijual atau kismis atau kacang-kacang atau makanan yang dijual bercampur dengan debu jadi berat. Saya tidak pengen nimbang seperti itu ayah, supaya betul-betul murni yang ditimbang beratnya kurma tanpa ada debu satu pun. Maka apa yang terjadi? Fabakal Fudail, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad langsung mencucurkan air mata. Langsung mencucurkan air mata. Ini anaknya seperti ini. Tapi beliau sendiri, ya beliau kagum juga, anaknya seperti ini, masya Allah, waroknya loh, padahal anaknya. Maka ayahnya berkata, Imam Fudail bin Iyad berkata kepada anaknya,
inna amalaka hadza ya bunayya indi, sesungguhnya amalanmu ini wahai anakku membersihkan timbangan dari debu-debu yang nempel tersebut, dari pasir-pasir yang nempel tersebut. Amalanmu ini wahai anakku afdal min hajjatain, itu lebih utama dari 2 kali haji, wa isyrina umrah, dan 20 kali umrah. Ya Allah, ya Allah, amalanmu ini kata Fudail membersihkan timbangan tersebut dari debu, dari pasir itu lebih utama dari 2 kali haji dan 20 kali umrah. Ya Allah, ini masih ada nggak orang seperti itu? Ya ada, tetap ada. Ya cuma kita tahu mungkin. Tapi saya ada, guru saya memang termasuk yang warok. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang warok, yang menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, menjauhi hal-hal yang syubhat, tidak diketahui halal haram, dan juga mengurangi perbuatan-perbuatan yang mubah, yang tidak bernilai pahala, dan justru kita selalu melakukan hal-hal yang sunnah, lebih-lebih yang wajib, dan tentunya selalu kita melakukan amalan-amalan yang di situ bernilai positif, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul nantinya kita akan ditempatkan di surga yang di situ ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bighairi hisab, fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.